Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi kita di ibadah kita minggu hari ini. Kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 37, Las Rohakulo Memuji. Musik. Adik-adik, kita mau memasuki ibadah, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 140, Lulihamu Harajami Lebata. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaatmu. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaatmu. Berteguh kesetiaan pendengarannya umatmu. Berteguh kesetiaan pendengaran umatmu. Yang berdoa berserah. Yang berdoa berserah. Tolonglah semuanya. Tolonglah semuanya. Amin. Amin. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan bernyanyi buku ND Sekolah Minggu nomor 76, Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Musik. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan selalu menolong kami sampai pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka dapat menelaah dan meneladani apa yang diceritakan di firman itu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di atas segala itu kami adalah manusia yang lupa dari dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau hapuskan itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, jumpa lagi sama kakak. Kakak akan menceritakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang diambil di Minggu Letare 14 Maret 2021 di Nats Khotbahnya Matius 26 ayat 57 sampai 68. Dibuka ya Alkitabnya. Kita baca, kakak baca dari sini, kalian baca di rumah. Oke? Ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap
tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, sampai situ firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak sih adik-adik sekolah minggu melihat kantor pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung? Nah, di sini kakak tunjukkan. Yang ketiga itu, yang di sudut ada kantor pengadilan negeri, lalu ada pengadilan tinggi, lalu Mahkamah Agung. Tempat-tempat ini adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yaitu mereka yang telah melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara kita Indonesia ini. Contohnya pembunuh, perampok, koruptor, dan lain-lain yang melanggar hukum yang ada di negara Indonesia. Nah, adik-adik, namun Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama untuk diadili. Mahkamah Agama pada saat itu adalah lembaga yang tempat mengadili setiap orang yang bersalah agar dijatuhi hukuman pada zaman itu. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi menilai bahwa Yesus telah bersalah agar dijatuhi hukuman pada zaman itu. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi menilai bahwa Yesus telah bersalah karena telah memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Bahkan Yesus dianggap telah menghujat Allah yang dijelaskan di Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 58. "Kami sudah mendengar orang ini berkata, 'Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia.'" Nah, adik-adik, para imam kepala dan seluruh majelis Mahkamah Agama berkompromi, bekerja sama untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Sementara Simon Petrus mengikuti Yesus dari kejauhan dan masuk serta duduk di antara pengawal untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Simon Petrus mengikuti Yesus karena Simon Petrus pengen bahkan ingin melihat apa yang terjadi pada saat Yesus ditangkap. Dengan tindakannya seperti itu, terlihat sebenarnya Simon Petrus mengasihi Yesus. Namun, ia takut turut serta ditangkap dan dihukum seperti Yesus. Di sini Simon Petrus sebenarnya mengasihi Yesus, adik-adik. Namun, dia tidak mendekati Yesus karena dia takut serta takut untuk ditangkap dan dihukum seperti Yesus. Nah, melalui peristiwa Yesus di hadapan Mahkamah Agama ini, kita adik-adik sekolah minggu dapat memetik nilai-nilai yang harus kita lakukan dan harus kita jauhi. Apa itu? Nah, anak sekolah minggu bisa jadi anak-anak sekolah minggu bisa jadi orang lain yang di sekitar kita mengakui siapa diri kita sebenarnya tanpa kita harus memberitahu siapa diri kita sebenarnya. Seperti yang kita di Matius 26 yang ayat ke-63, tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Di Matius 26 ayat 63, imam besar bertanya kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau anak Mesias? Apakah engkau Mesias, anak Allah?" Di
Matius 26 ayat 64 dijawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka adik-adik sekolah minggu, seperti yang kakak katakan tadi, kita tidak perlu mengakui siapa diri kita. Bahkan orang lain bisa mengatakan diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya tanpa kita memberitahu. Nah, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Tuhan Allah menginginkan kita untuk melakukan yang baik dan yang benar seturut dengan firman dan hukum Taurat Tuhan. Tentu adik-adik sekolah minggu pernah nggak sih di sekolah minggu pasti diajari kakak-kakak kan? Hukum Taurat yang pertama, hukum Taurat yang kedua, sampai hukum Taurat yang ke-10. Nah, di dalam teks khotbah ini kita melihat bahwa Mahkamah Agama yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi telah berkompromi, telah bekerja sama untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Karena mereka mau dan mereka ingin Yesus dihukum mati, adik-adik. Nah, dengan demikian tidak ada lagi sosok yang memberi pengaruh kepada masyarakat pada saat itu. Para tua-tua Yahudi menganggap bahwa Yesus telah memberi pengaruh yang buruk terhadap masyarakat yang ada di situ. Maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang tua Yahudi telah berkompromi bekerja sama untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar Yesus dihukum mati. Mereka telah berkompromi atau bekerja sama untuk melakukan kejahatan ini adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Kalau kita kerjasama ini adik-adik, tapi untuk melakukan yang kejahatan, untuk melakukan yang tidak baik itu nggak boleh loh. Nah, di sini dijelaskan, marilah adik-adik sekolah minggu berkompromi atau bekerja sama untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita. Jangan pernah bekerja sama dengan teman untuk mencuri, berdusta, atau berbohong, melawan orang tua, untuk absen atau malas dalam mengikuti kebaktian ibadah sekolah minggu. Itu tidak boleh. Itu ya adik-adik. Jadi kalau kita bekerja sama untuk melakukan kejahatan, terutama ini untuk absen atau malas dalam mengikuti kebaktian ibadah sekolah minggu, tidak boleh. Nah, yang kedua, jangan bersaksi dusta atau palsu. Di hukum Taurat yang ke-9 dijelaskan, jangan engkau bersaksi dusta. Pernah nggak sih adik-adik bersaksi dusta atau berbohong kepada siapapun? Atau kenapa alasannya adik-adik sekolah minggu mau berbohong? Nah, bersaksi dusta atau palsu itu telah melanggar hukum Taurat Tuhan Allah. Allah tidak menghendaki tindakan yang demikian. Allah mencintai kejujuran. Allah lebih suka sama anak-anak yang jujur. Makanya ada lagu bohong-bohong itu dosa kan? Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang jujur. Jangan suka berdusta ya adik-adik. Jangan suka berbohong. Apalagi untuk menutupi kesalahan yang telah kita lakukan dan mengkambing hitamkan orang yang tidak bersalah. Menuduhnya melakukan yang salah. Karena adik-adik sekolah minggu bisa saja karena perbuatan atau perkataan kita dan saksi dusta atau kebohongan kita yang kita lakukan, orang lain bisa kena hukum atau karena dusta atau kebohongan yang kita perbuat. Contohnya, adik-adik sekolah minggu berbohong kepada orang tua agar mendapatkan uang jajan yang lebih, maka adik-adik sekolah minggu dengan cara aku disuruh abang mak, aku disuruh kakak mak, biar kayak mana caranya dapat uang jajan yang lebih. Nah, padahal itu tidak benar. Maka adik-adik sekolah minggu dari kebohongan yang kita lakukan, yang adik-adik sekolah minggu lakukan, orang tua
akan memarahi abang atau kakak kita karena kita melakukan kesalahan dengan membawa kakak atau abang kita. Padahal itu bukan karena disuruh, karena kemauan adik-adik sekolah minggu sendiri. Di firman Tuhan dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dijelaskan di Matius 5 ayat 37. Nah, yang ketiga C, teladanilah Yesus juru selamat kita. Meskipun Yesus ditangkap seperti penyamun atau penjahat kelas kakap, karena Yesus ditangkap beramai-ramai kan, Yesus ditangkap kayak khotbah minggu kakak yang minggu lalu, Yesus ditangkap dengan orang itu membawa pedang atau pentung. Dia tidak melawan dan dia tidak melarikan diri. Yesus tidak melawan ketika Yesus ditangkap. Yesus tidak melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Namun, Yesus mengikuti seluruh proses, mulai dia ditangkap, diadili, sampai Yesus disalibkan di Golgota. Dengan penuh kebijaksanaan ia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini tak seharusnya ia terima dan dijalani karena dia tidak berdosa. Harusnya bukan Yesus yang dihukum, harusnya bukan Yesus yang disalibkan, karena Yesus nggak berdosa loh adik-adik. Nah di sini karena Yesus disalibkan karena manusia yang berdosa, karena dosa manusia, bukan karena Yesus yang berdosa. Bahkan dengan beraninya mereka menghina, meludahi, bahkan meninju dan memukul Yesus sampai Yesus tak berdaya. Yesus tetap diam dan dia tidak melawan walaupun dia dibilang dihina, diludahi, ditinju dan memukul Yesus sampai tak berdaya. Namun Yesus tetap diam, dia tidak melawan. Sebenarnya adik-adik, Yesus sanggup loh melawan mereka, tetapi Yesus tetap taat sampai Yesus mati di kayu salib. Sedangkan selama ini dia telah melakukan berbagai mukjizat yang luar biasa. Bukankah hal yang mudah baginya untuk mengalahkan para majelis yang menghakiminya tersebut? Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak ada 4 pesan. Diingat ya, dilakukan. Yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Jadi tadi kakak jelaskan, adik-adik sekolah minggu, kalau bekerja sama bukan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan. Yang kedua, jangan bersaksi dusta atau berbohong. Jadi adik-adik sekolah minggu, tadi pesan kakak, jangan sekali-kali bersaksi dusta hanya untuk menyelamatkan diri kita. Yang ketiga, teladanilah Yesus juru selamat kita. Tadi dijelaskan di sini, Yesus. Yang ketiga tadi Yesus dibilang di sini, Yesus tetap diam. Yesus tetap diam dan dia tidak melawan. Walaupun Yesus sudah dihina, diludahi, ditinju dan dipukul sampai tak berdaya. Tapi Yesus tetap diam sampai Yesus mati di kayu salib. Yang keempat, hati-hati dalam berkata atau mengungkapkan sesuatu. Bisa saja adik-adik, oleh perkataan kita, oleh tingkah kita, orang lain dapat terjerat dan dipandang buruk oleh orang lain yang ada di sekitar. Nah, pesan kakak yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, marilah kita meneladani ketaatan Yesus sebagai wujud kasih kita kepada Allah, sebagai wujud kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Sekali lagi kakak bacakan, anak-anak sekolah minggu, mari kita meneladani ketaatan Yesus sebagai wujud kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau menjadikan anak-anak sekolah minggu kami ini menjadi anak yang mengikuti teladan seperti Yesus ya Bapa, menjadi anak-anak yang baik, yang tidak berbohong dan tidak pernah bersaksi dusta, dan selalu mengikuti sifat Yesus yang teladan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, sampai pada pagi hari ini Engkau masih menemani kami.
Tuhan Yesus yang baik, di atas segala itu ya Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Hanya Engkau hapuskan itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil bernyanyi dan buku ide sekolah minggu nomor 89, Host dipanggil Tuhan. Musik. Sampai bertemu di ibadah minggu depan adik-adik sekolah minggu. Shalom.